Indonesia. Smart Branding. Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Banyak strategi yang senantiasa digunakan oleh para pemilik bisnis, para pelaku UMKM, atau mungkin juga para perusahaan besar untuk bisa menarik perhatian kembali atau atensi dari calon konsumen atau existing customer-nya. Apalagi semenjak pandemi COVID-19 sudah mulai melandai, ternyata ini merupakan sebuah angin segar yang mengindikasikan bahwa penjualan dan geliat perputaran ekonomi bisa kembali menuju ke arah yang normal. Tetapi apakah strategi itu memang tepat digunakan pasca pandemi? Kita bahas dengan tema brand pricing atau merayu dengan harga bersama dengan Mas Silih Agung Wasesa. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Silih. Waalaikumsalam. Pagi Rio. Sehat Mas Silih? Alhamdulillah, sehat. Wah, ini tukang rayu ketemu sama orang yang sering dirayu ya. Saya begitu tahu materi ini agak sedikit bingung gitu loh Mas Silih. Brand pricing, apa maksudnya gitu ya, merayu dengan harga? Boleh kasih gambaran singkat nggak Mas Silih? Iya, artinya sih sederhana. Sebetulnya kan orang bilang bahwa kalau harga tuh kalau murah pasti menang gitu ya. Ya. Ternyata enggak gitu. Malah justru kalau murah itu dianggap murahan. Jadi ya kalau rayuannya tuh jadi rayuan gombal lah. Ya nggak kedengeran kan. Nah, kita harus tahu nih sebetulnya harga yang seperti apa yang kemudian nggak jadi murahan, terus kemudian juga nggak jadi rayuan gombal. Itu basisnya itu. Karena gini, kenapa berangkat dari situ? Karena kemudian ada banyak beberapa keluhan kan dulu ketika brand kita udah masuk ke mana e-commerce gitu ya, masuk ke Tokopedia, masuk ke Shopee, masuk ke Blibli gitu kan. Kemudian pokoknya kalau lu murah udah pasti banyak yang milih gitu ya. Tapi ternyata kemudian mereka bilang, gila sekarang kalau lagi nggak promo, gue nggak ada yang beli produk gue. Itu padahal dulu gue udah lebih murah dari sebelah gitu ya, marginnya udah mepet banget. Nah itu salah satu contoh tuh, sehingga sekarang banyak yang mereka kebingungan, gila gue harus ngapain lagi nih, harga udah dipentokin, udah ikut diskon segala, udah ikut promo, tapi nggak kemana-mana juga jualannya. Itu sih sebetulnya. Oke, berarti ini bisa dikatakan sebagai apa? Bentuk strategi kah atau bagaimana Mas Silih? Iya, justru untuk jadi strategi. Jadi gimana caranya kemudian kita nggak jual murah brandnya, karena itu ternyata terbukti bahwa brand yang murah itu nggak bisa merayu. Dia bisa membuat orang beli gitu, tapi belinya bukan karena kualitas produk kita tuh. Belinya tuh karena impulse buying aja. Nah, ketika kita bikin harga murah, kemudian kompetitor kita bikin harga yang lebih murah lagi, udah selesai deh. Gitu. Oke, baik. Gini, tadi di awal kan saya bilang nih, kalau pandemi COVID-19 kan sudah mulai melandai sekarang grafiknya, walaupun beberapa daerah di Indonesia juga masih terbilang ada lah ya, nggak tinggi sih, tapi masih ada gitu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan, mana yang lebih cocok untuk bisa menggait konsumen, Mas Silih? Apakah lebih ke kualitasnya dari sebuah produk, atau yang penting kuantitasnya terlebih dahulu gitu loh, untuk ya let's say mungkin balikin apes lah selama pandemi COVID-19, barang ada yang laku nih, masalah kualitas sih ntar aja deh, yang penting kualitasnya dulu, laku banyak dulu yang penting. Nah, di antara dua ini, mana kira-kira yang lebih prefer untuk dijadikan sebagai sebuah patokan penjualan, Mas Silih? Lebih prefer ke persepsi terhadap kualitas. Jadi bukan kualitasnya itu sendiri, tapi kualitas kita dipersepsikan bagus. Karena bisa jadi sebetulnya produk kita biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau kita bisa membangun kualitas, bahwa kita dipersepsikan kualitasnya bagus, itu orang kan suka. Itu. Contohnya jadi kalaupun kualitas kita bagus, tapi kalau tidak dipersepsikan bagus ya sama aja. Itu. Jadi yang penting sebetulnya adalah bagaimana brand kita dipersepsikan secara kualitas bagus. Nah, ini menarik nih ngomongin kualitas. Kualitas kayak apa sih? Nah, sekarang ketika konsumen bicara kualitas, dia tidak mempertimbangkan apakah produk kita ingredientnya bagus apa enggak.
Tapi kualitas yang dia maksud, dia akan mempersepsikan bahwa produk itu berkualitas kalau sesuai sama keinginan dia. Ini contoh nih, sekarang kalau misalnya kita punya produk-produk yang berkaitan sama daging gitu, tapi orang udah mulai agak mikir nih, mereka suka produk-produk yang sama enaknya, tapi kemudian basisnya tumbuh-tumbuhan, basisnya tanaman misalnya, plant-based, namanya plant-based produk gitu ya. Produk yang basisnya sebetulnya banyak dari tanaman. Itu jauh lebih berkualitas dipersepsikan ketimbang produk yang sama, rasanya sama, bahkan harganya lebih murah, tapi dia tidak dari unsur tanaman, misalnya kayak gitu. Oke. Mas, itu sih. Esensi dari persepsi tentang kualitas itu menyedihkan juga ya. Kan itu baru persepsi ya, bukan faktanya, bukan realnya ya, Mas Ili ya? Yes. Justru itu. Jadi faktanya itu adalah persepsi itu sendiri. Iya. Gitu. Ya itu yang menarik di situ kan, makanya sebetulnya bukan bagaimana kualitas itu kan, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan kualitas kita. Ini yang sering kali kita lupa gitu ya. Banyak orang yang bilang bahwa dulu ada beberapa case gitu, udahlah negara kita bagus kok. Nanti juga Tuhan tahu kalau negara kita bagus. Iya, Tuhan tahu kalau kita nggak ngapain. Baik, udah jangan ngegas dulu pagi-pagi, santai dulu ya. Oke. Baik, untuk Anda para smart listeners yang ingin bergabung, silakan. Ini bicara masalah brand pricing ya, melayu dengan harga. Kalau yang mungkin ada di benak banyak orang, real kalau harganya murah, kualitas belum tentu bagus loh. Nah, tidak seperti itu juga, atau justru memang seperti itu keadaannya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya, karena banyak sekali produk-produk yang faktanya mungkin berasal dari China lah, saya sebut daerahnya atau kotanya atau negaranya ya. Ada juga kok yang grade-gradean, grade A, grade B, kualitas premium 1, atau KW1, KW2, segala macamnya, you name it. Itu bagus juga kok kualitasnya, walaupun harganya masih terbilang sangat terjangkau. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah dengan melandainya pandemi COVID-19, brand pricing ini cukup menjadi sebuah strategi untuk bisa membalikan keadaan sementara dari penjualan yang melorot akibat pandemi COVID-19? Nanti kita bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Kami undang Anda berinteraksi, silakan. WhatsApp sudah kami buka di 0812 11 12 959 atau kanal YouTube Smart FM. Kami live audio visual di sana dan Anda bisa berkomentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk terus mendapatkan video-video terbaru yang kami simpan rapi di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Smart Branding. Smart Branding. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Jux Music yang bisa Anda download di aplikasi. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Setelah sukses dengan 4 klaster sebelumnya, The Zora yang merupakan kolaborasi Sinar Masland dan Mitsubishi Corporation memperkenalkan klaster terbaru, Cluster of Perfection, yang mengusung konsep Luxury in Harmony, yaitu klaster Kanade. Klaster Kanade, klaster terakhir di The Zora, seluas 19 hektar yang merupakan ultimate klaster The Zora, didesain lebih fungsional namun tetap mengusung high-tech, high-spec, dan high quality. Klaster Kanade memiliki 3 tipe, tipe 8, tipe 10, dan tipe 12. Tentunya dengan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai sehingga cocok menjadi rumah untuk 3 generasi. Cluster Kanade juga dilengkapi fitur double volume ceiling yang berfungsi meningkatkan kualitas sirkulasi udara, videocom yang terkoneksi dengan gate, smart home system, serta memiliki low emissivity glass. Dapat mereduksi panas hingga 30%, lebih sehat dan hemat energi. Segera miliki unit terbatas di Cluster Kanade. Hanya dipasarkan 56 unit di tahap pertamanya.
Hubungi 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora @TheZoraBSD, www.thezora.com, Facebook The Zora Residence BSD City. Jadi tunggu apa lagi? Segera booking unit pilihan Anda. The Zora, Beauty of Balance. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah, tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Kita masih bicara tentang merayu dengan harga atau brand pricing, dan bagi Anda listeners yang ingin berinteraksi, apakah mungkin ini salah satu strategi yang juga Anda lakukan menyikapi mulai terbukanya aktivitas ekonomi sehingga berharap bahwa perputaran arus kas di usaha Anda itu bisa berjalan, satu diantaranya dengan metode brand pricing. Nah, bagaimanakah plus minusnya? Nanti kita akan coba bahas ya. Terlebih dahulu mungkin kalau emang ini satu-satunya strategi awal, gimana sih cara melakukannya? Oke, Mas Silih, tadi saya sempat menyinggung tentang kualitas ya. Ini faktanya gitu loh. Kalau banyak orang yang mungkin ngerasa kualitas nomor sekian lah, yang penting look-nya dulu gitu loh. Sepatu misalnya, kalau mau beli yang ori kan kayaknya tuh yang premium class tuh kan harganya juga tinggi gitu loh. Tapi banyak orang yang mungkin ya dapat KW Supra juga nggak apa-apa deh, yang penting looks-nya dulu gitu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang harga sebetulnya itu menentukan dari kualitas sebuah produk, Mas? Ini identik dengan brand pricing kita hari ini. Gimana, Mas? Ya, benar. Nah, justru itu. Jadi memang kita mau ngobrolin itu karena sebetulnya harga itu justru mencerminkan persepsi terhadap kualitas. Oke. Jadi harga itu mencerminkan persepsi terhadap kualitas. Makanya kita nggak bisa lagi ngomongin, kalau ngomongin harga tuh mahal atau murah. Bukan soal itu. Yang kita ambil adalah bagaimana persepsi terhadap persepsi terhadap kualitas itu sendiri yang dibikin sama harga. Makanya nanti ada harga yang kemudian belakangnya ada yang misalnya Rp7.125 gitu ya. Itu sebetulnya yang dipakai adalah strategi belakang tuh. Seolah-olah kalau ada harganya Rp7.125, oh dia ngambil marginnya cuma Rp125 nih. Gitu. Wah, dia ngambilnya mepet banget nih, makanya sampai hal detail dibangunin misalnya kayak gitu. Atau yang umum yang kita sudah tahu, kalau bikin harga, kemudian kalau mau bikin harga 10.000, ya jangan 10.000, tapi 9.999. Masih dianggap 9.000 gitu kan. Nah, ini kan semuanya bermain persepsi tuh. Okay. Nah, kita udah punya angka duluan di sini. Kita udah punya angka duluan. Belum lagi nanti kalau tergantung produknya tuh. Kalau sama produk makanan, harga berapa di kita, di otak kita yang itu diasosiasikan dengan makanan yang murah misalnya kayak gitu, atau dengan makanan yang enak. Itu udah ada sendiri. Kalau misalnya harganya mengenai kecantikan, harganya angka berapa kira-kira yang kita persepsikan bahwa itu relate dengan kecantikan. Gitu. Itu sih. Jadi seru. Angka itu kemudian meaning. Angka itu memiliki banyak arti sih sebetulnya. Oke, Mas, merayu dengan harga pas nggak sebagai sebuah bentuk strategi awal kembali untuk memutar arus cash flow dari perusahaan, Mas, atau sebuah brand? Iya, itu sih iya, tapi nggak bisa jangka panjang. Karena kan tadi kan pertanyaan awal nih, kalau misalnya kayak kemarin misalnya di Bali gitu, sekarang banyak produk-produk t-shirt gitu yang dijual, ada yang dijual 100.005,
ada yang dijual 100.000 6 gitu untuk ngabisin gudang sebetulnya, karena kan produk lama ya. Udah yang penting gudangnya habis, nggak ada biaya pemeliharaan, terus habis itu kita bisa pesan lagi yang baru. Itu itu oke untuk cash flow, tapi tidak untuk jangka panjang. Makanya kemudian kalau kita lihat ada beberapa brand yang kemudian kalau dia melakukan itu, dia nggak jual di tokonya. Dia nggak jual di tokonya, dia jual di tempat lain. Itu sih, karena bahkan ada yang sampai brandnya dipotong lah gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Brandnya dipotong sengaja digunting apanya itu, labelnya tuh sengaja digunting. Biar orang tahu bahwa itu bukan produk yang dijual yang sebenarnya. Itu juga banyak. Gitu. Berarti kalau diurutkan strategi ini kan taruhlah brand pricing ini pertama kali digunakan untuk menarik konsumen. Ya. Ada metode yang digunakan untuk cuci gudang gitu ya. Boleh nggak Mas, mohon izin nih, diurutkan kira-kira strategi apa yang pas setelah brand pricing, kedua, ketiga, dan keempatnya itu seperti apa Mas? Iya, jadi sebetulnya pertama adalah memang pertama kita harus tahu target marketnya siapa. Itu dulu ya. Begitu kita tahu target market, kira-kira kita mau dipersepsikan apa nih produk kita dengan target market itu. Nah, kalau sudah dipersepsikan sesuai dengan target market itu, baru yang ketiga adalah kemudian kita nentuin harganya mau berapa untuk target market itu. Tergantung produknya ya, artinya juga sesuai dengan produknya ya. Harganya berapa? Nah, itu berkaitan sama brand. Baru ketika harganya berapa, bagaimana kita mengkomunikasikan harga itu. Ini kan penting ya, karena kemudian jangan sampai harga kita dipersepsikan salah. Jadi kalau kemudian ada yang sekarang tadi yang Daryl tanya, kalau mau ngabisin stok di gudang gimana gitu. Itu sih itu ya stok strategi itu. Itu kita lakukan kalau memang benar-benar mau ngumpulin uang, produknya udah menemuin gudang, biaya sewa gudang mahal gitu ya. Itu hal lain lagi sebetulnya. Baik. Mas, ini udah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Saya boleh satu dulu ya? Silakan. Di kedua ini ya. Dari sebentar, Bapak atau Ibu Septi. Ya. Selamat pagi Mas Ili dan juga Mas Daryl. Saya baru bergabung di sesi kedua awal ini, tertarik dengan temanya merayu dengan harga. Jujurnya, setiap mata memandang tentang harga yang terbilang sangat murah, ditambah dengan kualitas produk yang begitu lumayan terjangkau dan kualitas yang sangat lumayan enak untuk dipakai, biasanya itu menarik perhatian dari para konsumen. Nah, berapa lama idealnya brand pricing ini digunakan sebagai sebuah strategi untuk melakukan sebuah produk? Dan biasanya itu kan ada terminnya, Mas. Idealnya itu berapa lama, Mas? Oke, jadi sebetulnya brand pricing itu memang mereka harus digunakan setiap saat. Mereka harus digunakan setiap saat, bahkan ada beberapa brand yang kemudian mulai menggunakan price ini tergantung dengan season. Tergantung dengan seasonalnya gitu ya. Itu sama tuh. Jadi seasonnya itu akan memenuhi syarat. Misalnya contoh nih, kalau misalnya bicara kita mau jual buah-buahan, mau jual sayur-sayuran itu kan fresh. Asosiasi angka berapa sih sebetulnya yang mengasosiasikan ke segar gitu ya? Itu ada yang angka 8 gitu. Nah itu angka 8 tuh harus selalu diutak-utik tuh. Apakah kemudian 800, apakah kemudian belakangnya 8, atau dibuat triple 8 sekalian gitu. Itu salah satu contoh. Jadi kemudian memang kapan menggunakan brand pricing, brand itu justru harus selalu berubah. Walaupun perubahannya nggak harus naik yang secara signifikan misalnya, atau turun secara signifikan. Tapi angka di belakang itu harus selalu ganti-ganti itu, Ril. Angka di belakang itu harus selalu ganti-ganti. Karena itu menunjukkan, itu dinamika tuh gitu ya. Kalau mau naik boleh gitu, tapi belum tentu juga. Misalnya nih, kemudian ketika ada kompetitor lain turun gitu, terus harga-harga juga turun, ya udah nggak apa-apa kita turunin. Tapi nuruninya tidak harus secara signifikan gitu ya. Harganya udah berubah, turun aja dikit, itu udah, wah ini berarti udah turun nih harganya nih. Oke, sebetulnya strategi juga ya Mas Ili ya. Ada plus minusnya kira-kira Mas Ili dari brand pricing ini, merayu dengan harga? Iya, jadi sebetulnya minusnya memang kita kemudian harus belajar sebetulnya tentang harga seperti apa. Tapi buat smart listener yang udah sering
yang bisnisnya udah lama gitu ya, minimal udah 3 tahun lah, itu biasanya udah dapat feeling tuh mengenai harga kayak apa. Itu yang muncul. Kan seringkali kalau secara pertanyaan awam nih, kalau kita mau meluncurkan produk baru gitu ya, pertanyaan awamnya adalah kita mau berangkat dari harga yang murah atau dari harga yang mahal ya. Harga murah nanti pelan-pelan dinaikin, atau kita mau pakai harga yang mahal, terus habis itu harganya didiskon gitu. Sehingga kesannya orang menjadi impuls buying-nya muncul gitu. Kan pertanyaannya sering muncul kayak gitu. Sebetulnya nggak harus langsung kayak gitu. Sebetulnya kita lebih banyak kalau ketika kita bikin harga, kira-kira harga angka berapa sih yang mengasosiasikan dengan itu gitu ya. Mulai dari angka depannya, kalau misalnya jutaan, ratusan ribu atau apa gitu, itu juga pengaruh tuh. Gitu sih. Jadi seru. Iya. Tapi walaupun ini punya termin waktu yang nggak boleh terlalu lama juga ya, Mas Ili ya, untuk brand pricing ya. Iya. Jadi sebetulnya, makanya tadi kalau misalnya pertanyaannya berapa lama kita lakukan itu, bertahannya sih sebetulnya bisa berapapun. Tapi rata-rata kalau nilai loyalitas itu kan 3 bulan tuh. Begitu udah 3 bulan, nah itu harganya kita coba sesuaikan lagi tuh. Sesuaikan untuk dinaikkan atau diturunkan lagi? Bisa dinaikkan atau diturunin, tapi kan yang penting harganya berubah. Harga belakangnya misalnya, belakangnya berubah. Itu sih yang paling penting tuh. Dan ini teman-teman di industri retail sangat paham dengan yang kayak gini nih. Industri retail itu kan karena memang saingannya ketat, kemudian saingannya ketat, marginnya juga kecil gitu. Nah, sehingga mereka harus benar-benar menjaga kira-kira angka berapa nih yang membuat orang tertarik untuk beli. Oke. Tapi marketnya dengan menggunakan brand pricing ini lebih ke produk atau ke jasa, Mas Ili? Dua-duanya. Walaupun sebetulnya memang lebih ke produk ya. Lebih ke produk yang dia bisa melihat harganya seperti apa gitu. Itu karena kan memang kalau produk itu kan impuls buying-nya lebih tinggi. Betul. Kalau misalnya jasa, ya tergantung. Dalam artian gini, kalau jasa itu kan luas juga ya range-nya ya. Dalam artian apakah kemudian jasanya asuransi, kemudian jasanya kemudian salon misalnya, atau kemudian pendidikan, itu kan juga jasa. Laundry itu kan juga berbeda lagi. Tapi sebetulnya secara umum konsepnya hampir sama, bahwa harga itu akan menentukan persepsi konsumen terhadap kualitas brand kita. Itu. Harga menentukan persepsi konsumen terhadap brand kita. Itu quotes sebenarnya bagus ya, untuk bisa mempertahankan kualitas juga, agar kuantitas nggak begitu habis banget karena harganya dimainkan ya, Mas Ili ya. Oke, kita break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi nanti bersabar sejenak. Oh ya, bagi Anda yang baru bergabung, kita masih membahas tentang brand pricing, yaitu merayu dengan harga, dan ini merupakan sebuah strategi yang konon katanya itu nggak boleh terlalu lama untuk bisa memainkan dengan menggunakan strategi yang ini. Nah, bagaimanakah dengan konsep selanjutnya? Nanti kita akan coba bahas lebih detail di sesi berikutnya. Kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Silakan Anda bisa coba saksikan audiovisual kami, like, komen, bisa share juga, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari setiap video-video baru yang kami upload di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Smart Branding. Smart Branding. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM.
Anda ingin berinvestasi sekaligus bisa membantu negara? Memiliki surat berharga negara atau yang dikenal dengan SBN adalah pilihan yang tepat. Surat berharga ini diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah. Dana yang dikumpulkan dipergunakan untuk membiayai suatu proyek pembangunan. Dan umumnya setiap bulan seorang pemilik SBN akan menerima imbal hasil yang nilainya disesuaikan dengan nilai investasinya. Bagaimana proses memiliki SBN? Lalu bagaimana pula bisa mendapatkan imbal hasilnya? Dapatkan penjelasan lengkapnya dalam perbincangan interaktif di Smart FM, Senin 30 Mei mulai jam 5 sore. Menghadirkan William, PR and Corporate Communication Lead Bibit.id dengan tema Serba-serbi investasi surat berharga negara. Live di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Pekanbaru, Palembang, Medan, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Smart FM Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Jux Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Jux Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Lahan yang layak untuk dibahas di pagi hari ini, karena biar gimana pun juga banyak orang, para pelaku bisnis ini yang masih harus berpikir atau putar otak ya, bagaimana caranya kembali menggrab dari audiensnya, mendapatkan keuntungan lagi, memutarkan arus kas, sehingga strategi ini layak untuk didapatkan dan menjadi strategi pilihan pertama agar bisa paling tidak lah ya, barang-barang yang sempat mengendap itu laku kembali dan perputaran arus kasnya juga bisa terjadi. Nah, bersama dengan Mas Silih Agung Wasesa pagi hari ini, kita masih bicara tentang brand pricing. Oh ya Mas, boleh diulut nggak Mas, kira-kira strategi yang pas setelah brand pricing, strategi apa lagi Mas yang harus dilakukan untuk bisa mengupdate? Kan nggak mungkin kan ini dilakukan secara kontinuitas 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu. Orang lama-lama juga jenuh kan dengan persepsi kualitasnya itu sendiri. Nah, kalau boleh, setelah brand pricing, strategi apa yang kedua yang perlu dilakukan Mas? Iya, jadi kan sebetulnya gini, kalau kita bicara brand pricing itu kan dia memang sebagai penguat atas persepsi-persepsi lain yang dibangun tuh. Kalau misalnya tadi kita produknya mau dipersepsikan berkualitas dalam, misalnya gini, kita punya laundry gitu ya, laundry, terus kita pengen dipersepsikan bahwa pekerjaan laundry ini dia cepat dan hasilnya bagus, atau kita pengen dipersepsikan laundry punya kita adalah hasilnya bersih dan wangi. Ini kan dua hal yang berbeda tuh. Ini kan dua hal yang berbeda. Nah, gimana untuk bikin pricingnya? Nah, kan selama ini kalau kita bicara laundry, pricingnya kan kemudian murah-murahan tuh. Sekilo 25.000, kemudian ada yang sekilo 10.000 misalnya kayak gitu. Kan ini murah-murahan tuh. Nah, padahal sebetulnya nggak kayak gitu. Jadi harga ini kita asosiasikan dengan apa yang akan dimunculkan. Kalau misalnya wangi, harganya mau harga berapa nih di belakangnya? Kalau misalnya mau bersih atau segar, angka berapa yang dimunculin? Jadi kan konteksnya itu tuh real. Jadi, nah kalau itu udah jadi, bagaimana mengkomunikasikannya? Ya kalau harga itu kan paling banter memang yang satu angkanya kita gedein tuh, angkanya kita gedein. Sering lihat, mungkin para smart listener sering lihat kalau datang ke beberapa retail modern gitu, tahu-tahu yang digedein cuman angka tertentunya doang tuh. Ada angka belakangnya, ada angka tengahnya ya, karena angka itu yang mengasosiasikan dengan persepsi terhadap kualitas produk.
Itu. Jadi kalau misalnya tadi kalau kita bilang kalau misalnya kita buah-buahan mau dipersepsikan segar, buah-buahan yang dipersepsikan segar itu angkanya harus angka 8. Makanya angka 8-nya digedein tuh, padahal angka 8-nya ada di tengah-tengah misalnya. Ya udah ditaruh angka 88 atau 80 misalnya kayak gitu. Karena orang jadi ingat ini apa ya? Kadang-kadang kalau kita agak kritis tanya, kenapa angka 8-nya yang disegerin? Padahal itu sebetulnya secara subconscious, secara bawah sadar, kita udah langsung mempersepsikan bahwa ini kualitasnya bagus nih. Angka itu berkonotasi ke sana. Gitu ya, hebatnya otak manusia gitu ya. Oke, baik. Mas, ke WhatsApp Mas, ada Pak Teddy. Selamat pagi Mas Silih, bagaimana dengan sekolah Mas? Apakah uang sekolah murah mencerminkan kualitas yang tidak bagus? Yes, benar banget tuh Pak Teddy, benar banget. Nah, cuman memang lagi-lagi gini ya Pak Teddy ya, target marketnya ada di siapa nih? Kalau kita bicara target market menengah, terutama menengah ke atas, iya. Jadi harga murah itu akan dipersepsikan turun. Ini case lama sih sebetulnya. Kalau kita ingat zaman dulu gitu ya, yang namanya bimbingan tes itu kan cuman mereka rata-rata bersaing dengan harga. Tapi ada yang menarik nih kisahnya gitu. Jadi salah satu bimbingan tes dia tadinya ngejual harga bimbingan tesnya itu sebulan sekitar 1,2 juta. 1,2 juta itu dia bikin satu ruko, dia bikin sendiri, terus kemudian membawa nama value tertentu gitu ya. Nggak laku tuh. Dia nggak laku. Tapi kemudian di ruko yang sama dia benerin rukonya, dia bikinin komunikasinya, yang harganya tadi 1,5 juta itu menjadi 7,5 juta sebulan. Wow. Itu kemudian menjadi overbook, orang kemudian jadi antri. Orang datang ke situ, masuk, dia bilang gila ini pasti berkualitas nih, gitu. Itu salah satu contoh. Jadi memang tergantung target marketnya. Kalau target market kelas menengah ke atas, dia udah pasti tuh hampir pasti. Kalau menurut mereka harga murah udah pasti jelek. Tapi kalau targetnya kelas menengah ke bawah, itu kita ngelihat lagi tuh. Di mereka juga belum tentu harga murah itu kemudian akan langsung mereka beli. Mereka juga akan berpikir juga. Gitu. Jadi prinsipnya Pak Teddy, harga murah tuh belum tentu orang akan mempersepsikan bahwa itu harganya bisa layak dibeli lah. Gitu sih. Oke, baik. Semoga terjawab ya Pak Teddy ya. Kemudian ini kita beralih ke Jogja, ada Bapak atau Ibu Taura. Mas Silih, kalau perusahaan jasa, I.O., tour guide, yang promosi ke perusahaan-perusahaan, gimana cara mainin harganya? Waduh. Oke, nah ini menarik nih kalau I.O. gitu ya. Kemarin barusan ada acara ada acara tanggap bencana di Bali gitu. Pas banget kemudian saya diskusi dengan salah satu I.O. gitu. Ngobrol sama I.O. ngobrol sama salah satu travel juga. Yang sekarang kemudian udah gede banget tuh. Dia udah gede banget dan kebetulan bangkit pada saat pandemi ini sih. Gimana berkaitan dengan harga? Nah, target market lagi-lagi balik target marketnya mau siapa? Target marketnya mau keluarga atau target marketnya corporate? Itu yang paling penting tuh. Kan kalau kita bicara keputusannya ada di siapa? Kalau kita misalnya bicara keluarga berkaitan sama katakanlah travel bureau gitu ya, itu kan berarti keputusannya ada di anak-anak, di anak kecil. Nah, makanya harganya harus yang anak-anak suka. Makanya kalau kita lihat beberapa travel, tapi saya nggak tahu di Indonesia belum banyak yang menjalankan. Travel-travel yang bikin paket untuk keluarga, itu harganya dibuat dengan angkanya khusus buat anak-anak. Warnanya jadi warna-warni gitu ya. Terus kemudian angkanya yang memang disukai oleh anak kecil, tergantung anaknya umur berapa. Tapi itu yang pertama kalau buat keluarga. Cuman kalau misalnya ternyata adalah travel ataupun I.O. buat corporate, ya udah pengambilan keputusan ada di katakanlah di bagian pembelian tuh. Nah, itu berapa yang mereka munculin. Tapi kalau selama ini yang terjadi, kalau kemarin saya belajar dari Bali, harga mereka malah nggak ini tuh. Harga nggak peduli. Ya, harga nggak peduli.
harganya berapa, karena kan B2B ya, corporate kan, harganya nggak dimasukin, tapi selama ini malah di luar dari harga tuh, selama bosnya suka dengan layanan dia. Nah, yang menarik dari itu adalah karena dia udah hafal bosnya, dia tahu parfum yang paling disukai apa. Nah, itu mobilnya akan dibuat wangi sesuai dengan parfum yang ada. Oke. Tuh, tapi itu di luar harga ya. Baik. Iya. Oke. Kalau begitu Mas, sebetulnya kalau diurutkan, kan tadi kan kita sempat note sedikit ya. Untuk bisa menentukan satu brand pricing atau mendirikan harga, jangan lupa untuk target market dan juga persepsinya apa gitu loh. Nah, saya tanyakan Mas Silih, durasi waktu kan juga harus jadi pertimbangan Mas Silih. Nah, bagaimana dengan kompetitor Mas Silih? Karena memang kalau bicara masalah target market kan, ya taruhlah tailor misalnya atau penjahit yang punya kedekatan jarak target marketnya sama, kemudian juga bicara masalah persepsinya juga mungkin sama. Ini penting juga nggak memainkan harga atau merayu dengan harga? Iya, penting banget. Kan kita lihat tuh banyak ya di Jakarta deh, nggak usah jauh-jauh gitu. Kalau kita pergi ke Keramat Raya tuh kan ada nasi kapau tuh. Nasi kapau yang jejer-jejeran tuh jualannya gitu ya. Deretan tuh jualannya nasi kapau semua gitu. Atau kemudian habis itu kita ke mana tuh, ke pasar yang dia tukang buah juga banyak kan, saingannya banyak. Pertanyaannya, harga akan berpengaruh nggak? Sama, tetap berpengaruh. Jadi bagaimana kita memposisikan harga, itu akan sangat menentukan apakah konsumennya mau beli sama produk kita apa enggak. Tapi lagi-lagi satu kuncinya real. Kemudian ketika kompetitor ada di sebelah, kemudian jangan serta-merta kita membuat harga lebih murah. Karena kalau kita dapat konsumen yang murah, itu banyak mau, dikit beli. Warga 62 ya? Warga 62 tuh. Jadi nanti banyak maunya gitu, nawarnya banyak, terus begitu dia dapat, belum tentu balik lagi. Belum tentu balik lagi. Jadi itu banyak mau tapi dikit belinya. Tapi ini seasonal nggak sih sebetulnya Mas kalau brand pricing ini? Enggak seasonal. Harus setiap saat kita harus menggunakan pricing strategik. Harus setiap saat. Apalagi kalau di retail gitu ya. Apalagi kalau di retail itu penting banget tuh. Pricing strategik itu udah ada manajernya sendiri itu. Oh gitu. Oke. Mesti rekrut ya berarti ya. Mesti rekrut. Oke. Kita break dulu deh. Yuk kita coba merayu dengan yang lain lah ya. Nanti kita sambung lagi kita merayu dengan iklan dan juga komersial break. Sukses, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Smart Branding. Smart Branding. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. A digital strategy Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan.
Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Branding, masih membahas tentang brand pricing ya, atau merayu dengan harga. Nah, ini kalau kita bicara masalah merayu, mungkin ada beberapa step yang perlu Anda perhatikan, yang perlu Anda kuasai ilmunya terlebih dahulu. Merayu itu yang pertama mungkin looks-nya harus kelihatan dulu. Nah, tadi Mas Sidi mengatakan kualitasnya, sehingga orang berpersepsi bagus tentang kualitasnya. Yang kedua adalah mungkin kontennya juga harus diperhatikan gitu ya. Dalam artian target marketnya. Sama lah ya Mas Sidi, kalau ketika laki-laki merayu perempuan, kan look-nya juga harus bagus dulu gitu ya. Kontennya ya, cara kita bertutur seperti apa, knowledge juga berpengaruh loh. Katanya begitu, saya sih nggak paham Mas Sidi, bener ya? Aduh, saya ngajarin guru kalau itu. Ya enggak, saya nanya gitu lah. Apakah seperti itu? Oke, baik. Nah, tapi memang melihat target market itu penting agar tidak salah dengan sasaran yang dituju. Oke, kita coba melihat ke ini, sudah ada Septian Putra. Selamat pagi Mas Silih, saya ada usaha buah. Dari mulai buah-buahan segar sampai buah-buahan yang mungkin layak konsumsi potongan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kadang-kadang kalau kita menjual pisang dengan brand tertentu, itu lebih laku dengan harga normal ketika pisang itu masih terbilang agak sedikit keras dan mendekati matang. Nah, ketika sudah beranjak matang, harganya nggak bisa lagi dengan harga seperti harga normal pisang yang setengah matang. Nah, bagaimana melakukan bentuk brand pricing? Apakah dengan promosi buy one get one misalnya, atau ada strategi lain? Oke, silakan. Ya. Oke, thank you. Mas siapa, Septian ya? Ya, Septian Putra. Ya, Mas Septian. Nah, ini contoh nih, misalnya buah gitu ya, misalnya buah. Ngapain sih orang, motivasi orang untuk beli buah yang pertama gitu? Orang motivasi orang untuk beli buah itu ada dua. Yang pertama adalah mendapatkan buah yang segar. Jadi satu, persepsi yang pertama adalah fresh, kesegaran itu sendiri. Yang kedua adalah mendapatkan manfaat. Jadi dua hal itu yang harus dikunci dulu tuh ya dalam persepsi yang berkaitan sama harga. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menurunkan itu dalam konteks strategi biar orang beli buah kita nih. Gitu kan? Kalau misalnya segar kan berarti kita semua atribut harus berkaitan dengan yang namanya segar tuh. Yang namanya segar. Kalau misalnya segar tuh berarti asosiasi pertama tokonya harus bersih. Oke. Warnanya harus warna-warna yang cerah gitu ya. Terus kemudian suasananya juga dingin, dibuat dingin lah gitu ya. Kalaupun kita ruangnya terbuka, ya berarti harus ada banyak pohon dan lain sebagainya lah gitu. Nah, begitu juga sama harga. Berarti kalau harga, strateginya juga dua. Yang pertama, harga yang mengkonotasikan dengan segar. Yang kedua adalah harga yang berkonotasikan dengan manfaat. Itu yang penting tuh ya. Makanya kemudian kalau kita lihat ada beberapa toko buah yang harga buahnya itu signifikan banget mahal gitu. Tapi orang tetap beli. Karena tadi kesegarannya itu menjadi nomor satu. Nah, sekarang pertanyaannya Mas Septian itu, gimana kemudian kalau buahnya udah mulai drop lah gitu ya. Kalau pisang yang tadinya segar udah mulai muncul titik-titiknya misalnya kayak gitu. Coklat-coklatnya. Nah, ini yang menarik nih kalau misalnya di luar harga gitu ya. Kita fungsikan segarnya berarti udah hilang tuh. Berarti kita tinggal dapat manfaat tuh. Ya udah, manfaatnya yang dikuatin. Jadi pada saat kita menjual adalah katakanlah nih misalnya
kalau misalnya tadi pisangnya udah mulai berbintik-bintik gitu ya. Ya udah, kita cari tahu tuh knowledge tentang itu. Katakanlah misalnya Cavendish tuh. Cavendish kan memang dulu di awal dia mempersepsikan pisangnya kan sebagai pisang yang bersih. Tapi kemudian dia tahu tuh sekarang banyak pisang yang sekarang waktu itu orang beli pisang Cavendish jadi malas kalau udah mulai ada titik-titiknya. Terus kemudian dia bikin campaign. Kalau pisang titik-titiknya itu sudah menciptakan zat ini. Kalau itu dimakan, bagus pencernaan, kayak gitu kan. Nah, Mas Septian kayaknya mulai harus belajar kira-kira di tahapan tertentu, kemudian produknya udah jadi seperti apa, manfaatnya apa buat yang beli. Wait, berarti campaign ini based on true story ya? Based on research. Riset. Oh. Based on research. Jadi kan sekarang udah banyak banget tuh, kalau bahkan sekarang kalau kita ngelihat, kalau nyari di Google gitu ya, tinggal masuk ke yang foto, kita potret aja fotonya, itu udah langsung foto buahnya misalnya. Buahnya kayak apa itu udah detail tuh, turunannya kayak apa. Nah, tinggal mengimplementasikannya kayak apa kan. Itu sih. Nah, ini masuk ke persepsi nih Mas, ini bahasannya bakal jadi panjang nih ya. Nah, persepsi orang yang semula pisang brand itu tuh ketika tidak ada titik memang dicari, terus tiba-tiba muncullah satu pemberitaan yang konon kabarnya kalau udah mulai titik itu mengandung zat ini yang berfungsi untuk ini. Nah, ini bagaimana nih mengadu di antara dua persepsi ini, Mas? Iya, dua segmen kan yang di dua target market kan yang disasar sebetulnya kan? Iya, betul. Dua target market sebetulnya bukan dua target market dan target market yang berbeda kan. Nah, makanya kemudian itu nanti kita tanyain ke benefit tuh. Ini buat berapa hari? Mau kapan dimakannya? Oh, kalau dimakan, oke. Nah, nggak apa-apa kalau buat dimakan sekarang bisa nih. Tapi kalau cuma buat disimpan 3 hari, jangan yang udah bintik-bintik. Cari yang masih biasa, misalnya kayak gitu. Jadi kita ada itu, kemudian ada semacam product knowledge juga kan ke mereka. Gitu. Nah, kalau sudah sampai kayak gitu, harga mereka udah nggak ngeliat lagi bahkan. Ya, baik. Ini satu lagi deh, waktunya masih cukup, tapi mungkin singkat saja, Mas. Oke. Ini sudah ada, tadi mana ya? Mbak Rosa. Saya usaha kecil-kecilan, Mas, di bidang salon dan kecantikan. Nah, apakah brand pricing ini juga bisa digunakan, Mas, untuk produk salon dan juga kecantikan? Dan bagaimana strategi yang pas untuk melakukan brand pricing di usaha ini? Ya, oke. Oh, apalagi salon tuh kan agak unik ya konsumennya ya. Dia kan antara pricing dan services itu, atau istilahnya pricing dengan human touch-nya itu berkorelasi dengan sangat kuat gitu. Saya punya beberapa teman yang jaringan salonnya sudah cukup kuat gitu. Kadang-kadang dia bikin layanan yang udah bagus banget gitu, tapi kemudian salah membuat pricing, itu konsumennya kabur. Padahal layanannya udah bagus banget tuh, pricingnya salah nempatin. Salahnya di mana? Salahnya belum tentu murah. Lagi-lagi pricing, salahnya belum tentu murah. Tapi bagaimana dia mempersepsikan harga dalam konteks perubahan yang terjadi. Nah, jadi seringkali itu dia ngomong, kemarin harganya, wah untung nih belinya sekarang harganya lagi jadi bagus nih. Nah, dia selalu menekankan itu tuh. Menekankan ketika harga tuh dia selalu bilang, wah pas lagi sekarang lagi dapat bonus yang ini nih. Nah itu, jadi kalau di salon itu yang terjadi adalah harga, kemudian ada dapatnya apa aja itu menjadi penting. Harga dapatnya apa aja menjadi penting. Jadi bukan model ini harganya sekian gitu ya. Nah mereka lebih suka, gue dapat apa aja sih dengan harga yang gue bayar, itu satu tuh. Nah yang kemudian kedua adalah orang yang di salon itu kan adalah orang yang rileks, bukan orang yang pengen cari rumit lah gitu. Ini agak berbeda. Kalau di retail kan kemudian orang bandingin banget tuh, sehingga harga tuh menjadi sangat detail, orang akan perhatian. Tapi kalau salon enggak, harga justru harus bulat. Harga harus bulat. Orang lagi nggak mau mikir di salon. Kalau kemudian dia pakai mikir, aduh, itu sih, Mbak Rosa. Baik, semoga terjawab ya Mbak Rosa ya. Saya mau menyapa yang sudah bergabung di kanal YouTube, sudah ada Mas Frizal. Harga produk juga menentukan sasaran pasar yang dituju dengan harga termasuk layanan yang akan diterima konsumen. Nah, mahal murahnya harga produk tersebut tergantung dari konsumen yang membeli. Oke.
Dari Citra Nuswantoro, pagi hadir Tegal, smart, enjoy. Ya, oke, baik. Aduh, mantap. Citra ya, oke, baik. Mas Silih, tinggal 2 menit tersisa, 1 menit lah kita ambil konklusinya tentang brand pricing ini. Silakan Mas Silih. Iya, jadi gitu sih, smart listener. Kalau kita bicara harga itu, kita bukan bicara mahal atau murah. Tapi harga itu adalah komponen terpenting untuk membangun persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Itu sih, jadi makanya kalau kita bermain harga, kita nggak bicara harga murah dan harga mahal gitu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita tahu bahwa angka yang ada di harga itu, angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 9, itu menentukan persepsi terhadap konsumen. Nah, ini ada pertanyaan yang sering kali muncul, kalau misalnya ada yang bilang, kok harga sebelah lebih murah? Jawabannya adalah simple. Ya udah Bu, beli aja di sebelah. Itu by suruh. Enggak, iya, jadi santai aja. Bu, kalau gitu Ibu kesana aja Bu. Kan di kita memang beda gitu. Itu beberapa survei kecil dari orang-orang yang transaksi langsung sama konsumen. Rata-rata konsumennya justru nggak mau pindah ketika dibilang kayak gitu. Oke. Boleh tuh cara gitu untuk diterapkan ya. Ya, beli aja Bu, toko sebelah. Nggak taunya beli misalnya. Oke, Mas Silih, terima kasih banyak loh ilmunya hari ini. Saya yakin bermanfaat. Saya nggak mau bilang semoga bermanfaat karena saya yakin ini bermanfaat. Bicara masalah strategi kan sebetulnya masih banyak yang perlu kita eksplorasi lebih jauh ya. Tapi terbatasnya waktu, semoga dari apa yang disampaikan Mas Silih ini mampu memberikan satu insight atau edukasi dan juga literasi yang berhubungan dengan strategi marketing dalam usaha Anda. Semoga bermanfaat sekali lagi. Dan buat smart listeners yang belum menonton acara ini secara full, silakan Anda bisa coba saksikan di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang kami upload. Mas Silih, terima kasih banyak. Dan untuk Anda smart listeners yang sudah bergabung, saya Daryl Adam. Dan saya Silih Agung Wasesa. Be smart with your brand. Telah Anda ikuti Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding.